Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-9. Demikian isi firman Tuhan. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini adalah pesan kepada Rasul Paulus di tengah-tengah pelayanan pekabaran Injilnya. Kita melihat bahwa selama 1,5 tahun Rasul Paulus sudah tinggal di kota Korintus, kota yang diduduki kurang lebih dari 400.000 jiwa, dan kota yang dipenuhi dengan kemewahannya, dengan kemajuannya, dan dengan kemakmurannya pada waktu itu. Dan kota ini juga dipenuhi oleh tindakan-tindakan amoral, okultisme, dan adanya rasul-rasul palsu yang menyebabkan sebagai tantangan Rasul Paulus dalam pekabaran Injil pada waktu itu. Oleh sebab itulah yang kedua kita lihat bahwa dalam firman Tuhan ini, di mana adanya kelompok-kelompok orang Yahudi yang tidak suka dengan pelayanan Rasul Paulus. Terlebih sewaktu Rasul Paulus berkhotbah di sinagoge, orang Yahudi tidak menyenangi pengajarannya, dan bahkan orang Yahudi berencana untuk menganiaya dan memenjarakannya. Oleh sebab itulah firman Tuhan ini mengatakan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam." Kita tahu bahwa dalam setiap pekabaran Injil, dalam setiap perjalanan rasul-rasul Tuhan, pasti memiliki tantangan, pasti memiliki hambatan-hambatannya masing-masing. Oleh sebab itulah dalam firman Tuhan ini sebagai penguatan untuk membuktikan kepada rasul-rasul, untuk membuktikan kepada orang-orang percaya bahwa Allah tidak pernah diam kepada orang-orang pilihannya. Allah senantiasa menyertai dan melindungi orang-orang pilihannya. Jika kita hubungkan pada saat ini, bahwa di zaman penginjilan ini semua orang Kristen yang telah diselamatkan oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus bertanggung jawab atas pekabaran Injil. Di tengah-tengah pekabaran Injil itulah kita dikuatkan dari firman Tuhan yang mengatakan jangan takut. Kata jangan takut ini adalah penyertaan Allah, dan kata jangan takut ini adalah sebagai bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang percaya dalam pekabaran Injilnya. Yang kedua, kata jangan takut ini membuktikan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha, Allah yang menguasai segala ciptaannya, Allah yang menguasai langit dan bumi. Hendaklah orang Kristen tidak menjadi takut karena kuasa-kuasa yang ada di dunia ini, karena Allah kita itu adalah Allah yang lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu orang Kristen janganlah kiranya ditakuti, janganlah kiranya orang Kristen menjadi ragu dalam pekabaran Injil karena takut akan makanan, takut akan kebutuhan pakaian, takut akan ancaman-ancaman dunia ini. Karena kita sudah mendengar dalam kitab Mazmur bahwa umur panjang ada di tangan kanannya, rezeki ada di tangan kirinya. Bahwa hidup kita bukan tergantung daripada dunia dan kebutuhan-kebutuhan dunia ini, tetapi hidup kita tergantung kepada rezeki yang diberikan Allah, dan hidup kita tergantung kepada berkat-berkat Allah. Yang kedua dikatakan jangan diam. Orang Kristen dipanggil hendaklah tidak menahan kabar baik. Hendaklah orang Kristen tidak mendiamkan Injil karena adanya rasa takut yang dihantui oleh karena pikiran dan oleh karena jiwa-jiwa kita pada saat ini. Namun orang Kristen tetaplah kiranya berani dalam pekabaran Injil, karena kita yakin dan percaya yang mengutus kita adalah Allah. Oleh sebab itu yang memberkati kita adalah Allah juga. Jika kita melihat bahwa di tahun 2011 ketika terjadi tsunami yang ada di Jepang, ada 2 orang yang dipilih pemerintah Jepang sebagai penjaga pos untuk mengabarkan bagaimana perkembangan tsunami pada waktu itu. Mereka adalah
Isumaki, dan Miki. Di tengah terjadinya tsunami Jepang pada waktu itu, mereka tetap sedia duduk di pos untuk mengabarkan perkembangan tsunami pada waktu itu. Dan pada akhirnya air sudah naik sampai 10 meter. Banyak masyarakat yang sudah mengungsi dan mencari tempat aman. Mereka tetap tinggal duduk di pos untuk memberitakan perkembangan, dan akhirnya mereka pun mati ditelan oleh tsunami. Yang ingin kita lihat dalam perjalanan itu adalah bagaimana fokus mereka dalam pekerjaannya, kesetiaan mereka dalam pekerjaannya. Mereka tidak meninggalkan pekerjaannya karena situasi apapun, karena mereka percaya dan yakin bahwa mereka sudah diberikan kepercayaan dalam melaksanakan tugas itu, dan mereka diberikan kepercayaan untuk menyelamatkan orang banyak. Demikian juga dengan orang Kristen. Hendaklah kiranya kita tidak menahan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah kabar baik untuk saudara-saudara kita. Firman Tuhan itu adalah jalan keselamatan untuk saudara-saudara kita, karena kita yakin dan percaya Kristus Yesus juga telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Kristus juga tetap menanggung segala bebannya untuk menghapus dosa-dosa orang yang berdosa. Oleh sebab itu, hendaklah kiranya orang Kristen tetap fokus dalam misi pelayanannya seperti yang tertulis dalam amanat. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah selesai mendengarkan firman. Kiranya Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami, orang-orang yang telah Engkau pilih, orang-orang yang telah Engkau tebus, untuk dapat mengabarkan sukacita dan keselamatan yang telah Engkau berikan. Berikan kami kekuatan, dan hendaklah kiranya janganlah godaan-godaan dunia ini membuat kami takut untuk sebagai pekabar-pekabar firman Tuhan. Tetapi hendaklah kiranya Roh Kudus-Mu semakin menguatkan kami. Walaupun banyak tantangan dan cobaan yang kami hadapi, kami tetap setia untuk menyampaikan firman-Mu. Engkau juga Bapa memberkati beberapa jemaat-Mu yang dimanapun mereka berada pada saat ini. Jika mereka dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan mereka. Jika mereka pada saat ini dalam mencari pekerjaan, Engkau tunjukkan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Dan jikalau ada pada saat ini daripada jemaat-Mu yang sedang mengalami kesusahan, kiranya Engkau senantiasa memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Hanya di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.